Nah, untuk mendapatkan persamaan seperti ini, kan gitu ya, ini ada Laplacian T, itu dia hampir sama kayak ini nanti ya, turunan 2 kali. Jadi kalau Laplacian itu sebenarnya dia adalah turunan 2 kali. Ini mau saya tuliskan begini aja ya. Dx gini aja ya, di arah. Nah, jadi turunan 2 kali terhadap fungsi x. Sedangkan yang di sini dia juga sama nih ya, turunan 2 kali sebagai fungsi waktu terhadap waktu. Nah, V-nya itu nanti kecepatan rambat gelombangnya. Nah, persamaan kayak begini nih bisa kita selesaikan secara numerik gitu ya. Karena bahasa komputer gitu kan, itu tidak bisa nih langsung Anda bikin di Arduino langsung bikin kayak gini, nggak akan bisa gitu ya. Misalnya T-nya berapa. Nah, Anda mau nggak mau harus harus bikin codingnya. Nah, lalu bagaimana sistem coding atau program untuk persamaan diferensial gitu ya. Nah, ini sebenarnya dijelaskan melalui deret Taylor. Ini kan kemarin sudah saya jelaskan ya. Misal suatu fungsi fh gini kan. Ini bisa kita deretkan seperti ini. Nah, sekarang kita ingin cari nilai A0, A1, A2, A3. Jadi di pertemuan awal-awal itu kemarin sampai yang UTS itu kita belajar deret Taylor atau deret Maclaurin. Nah, nanti didapatkan kira-kira nanti seperti inilah gitulah ya. Nanti A0 bisa didapat. Jadi saat F jika dimasukkan gitu ya, hanya itu sama dengan 0, berarti kan nanti dapatnya begini ya. A0 sama dengan F0, A1 sama dengan F aksen 0, 2A2 sama dengan F double aksen 0, 2 kali 3A3 sama dengan F triple aksen 0. Kira-kira seperti ini kan ya. Kalau dilanjutkan nanti dia bisa sampai F pangkat F 4 gitu ya, F4 0 per 4 faktorial H bar H pangkat 4 gitu ya. Nah, lalu gitu ya. Jadi ada F, H plus 0, karena H plus 0 ya sama dengan H kan ya. F0-nya adalah ya F0, ini seperti ini ya. Ini masih sama sininya. Lalu, jika 0-nya ini saya ganti X gitu ya, atau X-nya tuh hampir mendekati sama dengan 0 gitu. Hampir mendekati sama dengan 0, ya mendekati ya. Nah, berarti kan ini H plus 0 bisa saya ganti jadi H plus X gitu ya. Jadi di sini ada satu fungsi H plus X sama dengan Fx plus F aksen X, H gitu kan. Sampai seperti ini lah. Ini kalau dilanjutin bisa sampai H pangkat 4 faktorial itu. Nah, sehingga turunan sekali yang ini, kan kita ingin mencari ini nih ya, F aksen X ini ya. Itu bisa kita tuliskan dengan cara apa? Dengan cara yang FH plus X ini dikurangi X, ini kan, terus dibagi H. Nah, yang ini juga pindah ke kiri gitu kan. Jadinya nanti kan seperti ini ya. Jadi nanti H kuadratnya dibagi H ya jadi H ya. Ini sama. Nah, yang ininya diabaikan yang F pangkat 3 yang F3 sama F4-nya itu saya abaikan lah. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nanti bentuk seperti ini itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi F H plus X minus Fx per H. Nah, yang ini itu adalah errornya sebenarnya. Nah, sebesar errornya bisa orang pemrograman menuliskannya OH gitu ya. Nah, error ini itu nanti bisa diambil dari saat Anda melakukan eksperimen, Anda bisa dekati dengan di data akuisisi lagi. Jadi biar hasilnya tuh lebih akurat gitu ya. Jadi sebenarnya ada pendekatannya ini. Lalu ini OH-nya ada error ralatnya ya. Nah, bentuk yang ini tadi nih, ini yang umum nih kayak gini nih ya. Jadi F aksen X itu bisa saya tuliskan bahwa nanti di komputer saya bisa tulis begini nih, F H plus X kurangi Fx dibagi H. Atau kalau misalkan Anda mau nulis kan bisa begini ya. F H plus X kan nanti ini bisa saya tuliskan sama dengan apa nih? Fx ditambah H dikali F aksen X. Gitu ya. Nah, contoh dari ini akan saya pakai yang ini aja lah. Yang tentang ini. Jadi
Apa benar itu kira-kira seperti itu gitu ya? Saya akan mengambil contoh yang ini tadi di mana tuh ya? Ini saya ambil contohnya yang ini aja deh. Yang mana? Nah, ini penting nih rumusnya. Saya apa? Saya stabiluin. Nah, ini ya. Semisal ada suatu contoh begini, soal matematik gitu ya. Misalkan ada apa? Ada A percepatan, kan kalau di hukum Newton kan ada begini ya. F ini kan sama dengan M dV per dt nih ya. Nah, dV per dt ini kan MA ya, percepatan. Jadi A itu adalah dV per dt. Ini bisa saya tuliskan begini kan ya. A-nya itu adalah dV per dt. dV per dt itu apa? V aksen kan ya. A-nya sama dengan V aksen. Lalu semisal yang ini tadi nih, di sigma F sama dengan apa, M dV per dt tadi, ini saya, misal ternyata bahwa F-nya itu adalah misalkan mg dikurangi apa suatu gaya hambat gitu aja lah ya. Ini konstanta mg kurangi F gitu kan. Nah, ini mengharuskan sama dengan apa nih? M dV per dt. Nah, berarti bisa kita tulis bahwa mg dikurangi F, misalkan F-nya saya pakai yang ini saja ya, gaya hambat udara, CV kuadrat, CV kuadrat, ya, sudah tahu ya sini ya, H dikali F aksen X. F aksen X itu apa? V aksen, gitu kan ya, V aksen T. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti Anda masukkan nih V aksennya seperti ini, gitu kan. V aksen itu tadi apa? Percepatan kan ya. Nah, berarti yang di sini nanti juga sama nih. Ini bisa saya tuliskan. Aksennya adalah A. Gitu ya. Ini bahasa pemrogramannya seperti ini, kan kayak gitu ya. Nah, ini baru kecepatan. Lalu posisi itu apa? Didefinisikan. Posisi adalah, kalau V adalah dr per dt, kan gitu ya. Nah, berarti kan ini bisa saya tuliskan apa? Dr per dt itu adalah R aksen sebagai fungsi waktu kan ya. Nah, berarti ini juga nanti mirip seperti itu, bisa saya tuliskan begini. Ini kan berarti R dalam kurung H plus T, gitu kan ya. Ini harus sama dengan RT plus H dikalikan apa? Kalau ini tadi waktu kecepatan adalah V aksen, berarti dikali R aksen, gitu kan. Kalikan dengan R aksen T. Ya. R aksen T itu nanti apa? R aksen itu kan adalah V kan. Jadi bisa dituliskan nanti begini. R sebagai fungsi waktu ditambah H dikali V. Nah, di bawahnya aja ya. Nah, gini ya. Jadi ada ini. Saya stabiloin. Ini juga saya stabilo. Ini listing program yang akan kita pakai. Sama yang kecepatan tadi. Sama ini.
gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan ini saya mau jelasin yang bawah nih. Saya copy paste dulu ya. Dan ke bawah sini. Jadi yang akan saya input adalah R inputnya ini ada R, ada V, sama T. Ini syarat awal semua ya. Ini yang di sumbu X, ini jadi posisi di sumbu X sama posisi di sumbu Y, gitu kan. Ini kecepatan di sumbu X, ini kecepatan di sumbu Y-nya, sini sama apa waktunya, gitu ya. Nah ini tadi saya bikin begini ya. Nah, ini bisa apa? Ini berarti apa tuh gerak-gerak ini ya sebenarnya ya. Ini yang satu positif, yang satunya negatif, berarti tapi ini kan nanti di sini negatif-negatif ya. FA minus, minus, minus. Oh ya, berarti minus minus kan anu ya. Yang apa? Sesuai dengan ini tadi ya. It's mana tuh? Sini ya. Nah, ini minus minus nih. Gini ya. Ini atau saya kalau dipisah ya beginilah ya. Dipisah. Nah, ya. Nanti di sini juga minus minus. Minus mg minus cv kuadrat. Oh ini per g nih ya, mestinya ya. Nah, ini kan dibagi m semua ya. Bagi m, dibagi m, c per m nih ya. C per m. Ini kan hilang. Gitu ya. Ini kan ada minus g, min c per m, v kuadrat sama dengan v aksen t. Kan gitu ya. Nah, yang G-nya saya masukkan segini. Nah, terus yang gaya hambatnya itu kan dia tadi minus tuh ya. Ini konstantanya apa C per M inilah ya. Saya misalkan anggap aja C per M-nya adalah ini. Nah, ini dikali V kuadrat gitu ya. Ini tadi ya dikali V kuadrat. Lalu apa jika dilihat di sini nih, ini akselerasinya. Akselerasi tadi sama dengan apa? Ini ya. Jadi kan ini misalkan saya tulis hanya anu ya, apa aksel sama dengan FA gitu ya. Jadi yang ini tadi nih. Nah, akselnya sama dengan FA. Nah, berarti aksel 2 kan kayak gitu ya. Aksel 2 itu maknanya apa? Yang di sumbu Y. Jadi yang di sini tadi nih. Ini kan hanya ada gaya di sumbu Y ya ini ya. Gayanya kan hanya dipengaruhi di sumbu Y. Yang di sumbu X-nya kan tidak ada. Tidak ada kecepatan atau gaya yang bekerja di sumbu X kan tidak ada. Nah, berarti kan di sumbu Y ini tadi percepatannya hanya ini tadi bergantung pada ini saja, pada minus G sama minus apa gaya hambat tadi dibagi massa itu ya. Nah, berarti kan hanya ada di sumbu ini saja. Di sumbu Y saja. Jadi di mana nih? Di 2. Nah, satu tuh menandakan anu ya di sumbu X, yang duanya ini menandakan di sumbu Y, Y plot gitu ya. Jadi X plotnya itu R1, Y plotnya itu di R2. Nah, karena hanya ada apa percepatan di sumbu ini saja, sumbu Y, jadi saya tuliskan aksel 2 sama dengan ya aksel. Aksel 2 di sini apa nih maknanya nih? Ini yang ini ya, yang FA ini ya. FA dikurangi G. Gitu ya. Jadi ini kan nanti rumusnya seperti ini ya. Percepatan adalah minus CV kuadrat dikurangi G kan gitu ya. Ini bisa saya tuliskan berarti kan sama aja begini ya. Dengan FA, FA-nya kan minus CV kuadrat gitu ya. Atau apa? F aja lah ya. F dikurangi G. Jadi minus G min plus FA, apa plus F itu F kurangi G.
Jadi ini tadi dikurangi G. Nah, lalu dimasukkan ini V sama dengan P plus T aksel gitu ya. Jadi di sininya nih, ini atau saya tulis segini aja lah ya, sampai sini nih ya, biar nggak bingung. Nah, yang ini nanti bisa dituliskan diganti jadi ini. Bahasa codingnya ini nih ya. Saya hilangin aja ya. Lalu yang apa ini kan yang sini ya. Jadi V H plus T sama dengan VT plus HT gitu ya. Atau T akselerasi kali apa aksel gitu ya. Lalu yang di sini juga sama. Nah, ini ya. Nah, ini bisa Anda apa plot gitu nanti. Jadi explode I plus 1, I-nya tuh dimulai dari 1 sampai step-stepnya ini saya bikin misalkan 1000 gitu ya. Masukkan langkah yang diambil. Nah, kalau ini tadi di sininya kan I ya, ini saya bisa ganti jadi apa nih? Biar sama kayak itu jadi H lah. Nah, ini H-nya tuh diganti I gitu ya. Di sini H-nya juga diganti I. Nah, gitu ya. Nah, nanti T-nya itu kan dia masukinnya ini ya. Masukkan nilai waktu apa melangkah gitu ya. T-nya. Waktu melangkahnya di berapa ini T-nya di apa dikali akselnya ini tadi ya. Terus yang explode-nya kan pingin dari apa dari 1 sampai max step ini ya. Nah, ini atau enggak yang gini aja lah biar enggak bingung. Nah, ini kalau dijalankan di kita F5 gitu ya. Nah, nanti dia muncul misalkan posisi awalnya di 0,0 gitu ya. Terus kecepatan di sumbu X-nya itu 40, di sumbu Y-nya 30. Nah, ini waktu melangkahnya, waktu stepnya itu 0,06 misalkan ya. Nanti dapatkan seperti ini. Nah, ini yang di sumbu X, sini yang di sumbu Y gitu ya. Nah, ini gerak bolanya. Lalu bagaimana kalau misalkan ini bisa kita ubah-ubah gitu ya. Misal ternyata kecepatan apa yang konstantanya ini kan C per M ya. Jadi koefisien friksinya. Misalnya koefisien friksinya saya arin gitu ya. 0,2. Kira-kira apa yang terjadi? Saya hapus dulu. Di F5 gitu ya. Nah, ini diisi lagi nih. Kan dengan apa time step yang sama, kecepatan awal dan ininya sama. Jadi kalau tadi koefisien friksinya kecil, ini koefisien friksinya besar. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini juga seperti ini. Cuma dilihat nih ya. Kalau ini tadi kan di berapa nih? Kalau koefisien friksinya besar ini di ketinggian maksimalnya di 45 nih ya. Dan maksimalnya dia di 45. Nah, kalau sekarang saya ubah nih, misalnya koefisien friksinya tadi kecil, ini sampai berapa tuh ya? Ini kan ya. Saya hapus dulu.
ini ya. Ini tadi kok malah begini munculnya. Nah, ini aja ya. Tadi kan di berapa? 45 ya. Saya ambil dari sini aja lah. F5. Ini di berapa? Nah, kedalaman bola setelah X maksimal. Ini ke dalam, ini waktu tempuhnya 6,06 detik nih. Nah, kalau misalkan sekarang saya ubah, ini waktu tempuh kalau yang kecepatan friksinya tadi sebesar itu ya, apa friksinya. Kalau misalkan segini ini, ini ya 0,06 ya. Ini kok, ini ya, ada yang salah nggak nih? Ini mestinya aksel 2 nih ya. 2 sini ya. Nah, gitu. Makanya kok apa? Begitu signifikan di F5. Berarti ini ya. Aksel tapi akselnya minus G. Tapi kan ini konstan ya. Ini nggak terlalu signifikan ya. W hambat udara ini. Kecil sekali. Sebesar pun juga nggak begitu terlihat ini ya. Tapi mestinya dia ada hubungan di ketinggian sih. Tingginya berubah nggak? Kedalaman bolanya di bolanya jadi mana ya? Setelah X maksimal itu ya. Di minus itu maknanya apa nih? Nah, dia ini kok malah nih ya. Saya hapus dulu nih. Jadi dia nembusnya itu bisa sebesar ini nih ya, kedalaman bolanya. Jadi di bawah apa? Di bawah itu tadi ya. Kalau yang ini tadi dia hanya di berapa? 0,112717. Ini bisa sampai minus 1,6834. Tapi untuk di sumbu X-nya tidak terlalu signifikan gitu kan. Gangguan bolanya itu ini ya. Gangguan bola 242. Oh, ininya juga ya. Nah, ini baru benar ini. Nah, ulang ya. Yang tadi di F5. Ini untuk yang ininya 0,002 ya. Nah, sekarang kita perlakukan sama di sininya. Apa nih ya? Muncul begini nih. Mestinya sih yang ini nih ya. Enggak pakai nih. Jadi jangkauannya, jadi kalau koefisien friksinya tuh dia gede,
friksinya gede, jangkauan di X-nya tuh cuma nyampe di berapa nih? Cuma nyampe di sini aja, gitu ya. Kedalaman bolanya itu dia bisa di minus 1,6834 meter. Ketinggian maksimalnya nggak nyampe 35 tuh ya. Tapi kalau fan friksinya tuh dia tinggi, rendah gitu ya, misal gitu ya. Misal segini lah. Kalau tadi kan tinggi. Ini dihapus dulu. Di sini ya. Apa nih? Dan error nggak nih? F5 dulu. Kok nggak anu ya? Nggak detect. Nah, ini dia. Jadi MATLAB kadang error. Nah, ini apa? Dia bisa sampai di berapa nih? Di hampir 250 jangkauannya. Kalau tadi kan 150 ya. Jadi kalau koefisien friksinya tuh rendah, nah terus ketinggiannya juga dia bisa maksimal. Nah, ini kedalaman bolanya dia tapi minimal gitu ya. Kedalaman bolanya malah cuma minus 0,11. Bandingkan yang ini tadi nih ya. Nah, dia minus 1,6834. Ini hanya di sekitar sini. Jadi yang diinginkan kalau misalkan apa? Misalkan Anda ini kan kedalaman anunya ya. Jadi misalkan Anda berlari atau apa gitu kan. Nah, itu kalau koefisiennya dia rendah, ya jangkauannya memang tinggi gitu ya. Jangkauannya tuh tinggi. Jangkauannya tinggi. Lalu apa tuh? Iniannya nih, ada kedalaman tembus itu sampai misalkan kedalaman tembusnya itu dia lebih minimal gitu ya. Jadi kalau suatu apa material gitu, material tekstil atau apa gitu ya, ditembakkan gitu kan, nah nanti mungkin dia naik gini kan, terus turun ya. Nanti nyampe di sini kalau kan karena dasarnya nih ya, nggak mungkin nggak ada ini ya. Kita sampai kita hanya hitung ketinggian maksimalnya ternyata dia berapa, terus ininya itu berapa. Jadi misalkan ada bikin kayak apa ini bisa gitu ya. Ini bisa juga sederhana gitu ya. Pengen lihat kalau misalkan di sini ini nanti apa misalkan ada misalkan ada bingkainya itu sama gitu ya, sudah ditembakkan gitu. Tembakan itu misalkan pakai apa? Yang kayak bisa buat tembakin gitu. Kita udah tahu nih kecepatan awalnya berapa gitu kan. Kecepatan awalnya itu berapa nih? Nah, terus di apa? Di tembakan aja seperti ini tertentu gitu ya. Tertentu. Nah, nanti dia di berapa? Diambil dari gambar samping gitu ya. Nah, kemudian maksimalnya berapa? Terus jarak maksimalnya berapa? Nah, kalau sesuai dengan teori ini tadi bisa anu ya, malah bisa teori apa misalkan material tekstilnya itu nanti di sini. Jadi jika koefisien geseknya itu dia rendah seperti ini, kalau koefisien geseknya dia tinggi seperti ini. Seperti itu. Nah, terus yang kedua ini ada contoh yang lain ya. Yang tadi hanya contohnya yang satu dimensi. Apa tadi satu dimensi saja. Nah, ini bisa kita juga lihat di contoh kedua yang ada tadi. Nah, kalau misalkan apa persamaan itu ingin dicari yang tadi kan ya. Tadi itu bagi fungsi ya.
X dan waktu, ya, sisi dan waktu ini sama. Sisi X dan waktu. Berarti kita harus mencari dua kali ya, baik X maupun terhadap waktu. Nah, kalau yang tadi ini bisa saya bikin begini. Jadi kalau misalnya yang H plus X tadi kan begini ya. Saya bikin di sini dulu ya. Nah, H plus X tadi kan bisa dibikin seperti ini ya. Nah, terus ini kan seperti ini ya. Nah, sedangkan kalau minus H plus X berarti ya tinggal yang H-nya ini dikaliin dengan negatif. Gitu. Ada hanya jadi negatif, jadi sini negatif. X. Nah, di sini minus H dikuadratin ya, H kuadrat. Seperti positif. Yang ini H pangkat 3, berarti kalau minus H pangkat 3 ya minus H pangkat 3 gitu kan. Nah, yang kita cari itu adalah yang sini gitu ya. Nah, yang double accent ini ya. Nah, itu bisa juga. Kalau tadi kan pakai metode yang satu tadi, ini hanya ini hasilnya untuk mendapatkan f aksen X ya. Kalau pakai metode yang yang awal tadi, ini paling sederhana ya, metode paling sederhana. Ini kan kita dapat yang ini tadi. Ini kalau pakai yang sederhana tadi kita dapat di sini ya. Nah, tapi ini juga punya banyak kekurangan ya. Kurang karena errornya sebesar nih gitu ya. Nah, itu nanti nilainya 0,00 berapa ya error itu ya. Nah, biar errornya kecil mestinya kan dia kalau ya berarti misalkan 10 pangkat min 2 dengan pangkat minus 2 dikuadratin kan lebih kecil 10 pangkat minus 2 dikuadratin. Nah, gimana biar memperkecil error? Nah, salah satunya dengan cara di sini. Jadi, ini tetap pakai Dirac Taylor, nah, tapi ingin mencari f aksen X-nya gitu ya. Nah, ini kita biar mencari nilai f aksen X berarti kan bisa saya kurangin ya. Jadi yang f h plus X dikurangi f dalam kurung minus h plus X. Jadi dikurangi. Di sini kan nanti hilang. Di sini jadi positif kan hilang kan. Misalnya ini dengan sini gitu ya. Jadi bisa dibuat jadi seperti inilah. Nah, gini ya, menyisakan tinggal yang ini tadi dengan yang sini. Ini dikurangi berarti kan H plus X dikurangi F minus H plus X gitu kan. Dapat yang sini. Kan gitu ya. Nah, nanti yang F aksen apa? Yang ini kan jadi 2 kan? F aksen H, di sini juga F aksen H minus ini dikurangi minus ini. Hasilnya kan 2 F aksen H. Nah, yang ini juga apa hasilnya 2 F triple aksen H pangkat 3 per 3 faktorial kan pengurangan ini. Nah, terus didapatkan nanti hasilnya ini. Gitu ya. Nah, ini itu adalah error H kuadrat. Nah, jadi F aksen juga bisa dikerjakan dengan cara ini, gitu ya. Nanti gimana berarti caranya untuk dapetin apa? Turunan ya, ada 2 cara. Bisa pakai cara yang ini tadi, bisa juga pakai cara yang ini. Gitu ya. Ini akan lebih teliti yang ini. Nah, lalu untuk dapetin turunan 2 kali bagaimana? Nah, untuk dapetin turunan 2 kali berarti kan saya mau mencari yang ini nih. Gitu kan? Berarti dijumlahkan nih. Yang di sini tadi, ini saya jumlahkan. Nah, dijumlahkan berarti gimana? Yang di sini ada, di sininya hilang kan ya? Kan penjumlahan, plus negatif hilang. Terus negatif hilang, gitu kan? Di sini misalkan sini ada gitu ya. Jadi yang genap dengan genap nih ya muncul. FH plus X ditambah F minus H plus X. Nah, nanti kalau Anda jabarkan, terus Anda cari F apa double aksen, nanti didapatkan seperti inilah.
Dia hanya menghasilkan tinggal yang H pangkat 4 gitu kan. Ini kan nanti jadi 2 ya. Ini pindah ruas ke kanan kan. Nah, 2 dibagi 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 12. Apa? 2 dibagi 4 faktorial. 4 faktorial kan 24 ya. Nah, 24. Nah, jadi 2 bagi 24 kan per 12 gitu ya. Jadi sininya per 12. Nah, F ini, F ini dia punya sininya bahkan sampai errornya kecil sekali nih ya. Sampai H pangkat 4. Jadi orang-orang di mana? Di pemodelan sama simulasi dia ingin mencari bahwa errornya itu harus minimal mungkin. Kalau misalnya Anda tanya, Pak, bisa nggak ya? Berarti saya bikin dari sini aja boleh dong. Misal dari mana nih ya? Ada yang mau bikin dari sini aja nih. Bikinnya. Ya boleh-boleh aja. Misalkan dari F double aksennya dari sini. Gini kan. Nah, berarti di sini kan ini ya. Ini dikurangi Fx. Gitu ya. Terus dikurangi lagi sini kan. Gitu kan ya. Nah, persamaan kayak begini ini, terus ini kan mau dicari F double aksen X-nya itu ya. Nah, berarti kan ini nanti dibagi H kuadrat. Bikin gini dulu lah. Dibagi H kuadrat. Dibagi H kuadrat ya hasilnya nanti per H ya. Terus dikali 2 kan. Kali 2, sini kali 2. Mana yang lebih akurat gitu. Nah, ini apa? Ini kan berarti kalau mau Anda bikin kan harus begini nih ya. Ini dikali berapa nih? Tadi kan H kuadrat per H ya. Terus main dibikin errornya anggap aja apa? Kecil gitu ya. Jadi yang error di sini diabaikan. Jadi hanya tinggal misalkan sini. Ini diabaikan ya. Di OH ya berarti ya. Nah, ini kan juga kecil nih ya. Lebih akurat yang sini tadi. Yang F double aksennya yang sini. Nah, ini. Kalau di compare dengan yang di atas tadi, ini sebenarnya hampir sama gitu kan bentuknya. Cuma ini banyak kelemahannya kalau hanya langsung deret Taylor saja. Kalau dilihat nih, ya, saya ini deh. Nah, sebenarnya hampir mirip ya, gitu. Cuma yang sini berdasarkan apa beberapa buku literatur orang bikin yang seperti ini gitu ya. Nah, karena errornya jelek gitu. Ini kan kalau dibikin kan jadi sini ada 2 gitu kan ya. Kan FH plus X ini plus minus H plus X. Anggaplah kalau misalkan hanya 0 semua gitu ya. Hanya 0. Ini misalkan disama dengan kan beginilah. Kan ini kalau hanya 0 jangan hanya 0 ya. Gimana ya? Hanya itu tidak terlalu signifikan berpengaruh gitu aja lah. Nah, ini kan mirip kayak begini ya. Jadi 2F dalam kurung H plus X. Jadi misalkan hanya itu kecil sekali gitu. Jadi sesuatu X dikurangi
minus H atau X plus H itu tidak terlalu signifikan berpengaruh. Nanti akan masuk ke fungsi ini gitu ya. Tapi hanya harus hanya tuh harus kecil sekali. Nah, fungsi ini hampir sama dengan ini jika hanya tuh kecil sekali. Nah, ini kan tadi ada 2 juga ya di sini ya. Nah, ini akan sama dengan begini jika hanya, tapi ini kondisinya jadi ada batasnya kan. Gitu ya. Ini saya ulangi. Nah, ini kan. Kalau plusnya pindah ke sini. Nah, F H plus X ditambah F kurung minus H plus X. Jika hanya itu apa kecil sekali, jadi kan seolah-olah tidak mempengaruhi. Dan berarti nanti Anda harus membuat di sini hanya time step H-nya itu juga kecil sekali. Nah, baru sesuai dengan ini. Nah, tapi kalau misalkan hanya Anda bikinnya besar-besar, time step-nya besar-besar, wah itu nggak berlaku nih ya. Yang di sini tadi jadi tidak berlaku. Ini tidak sama dengan ini saat hanya itu besar. Itu berlaku. Besar itu tidak berlaku. Yang apa? Yang di sini tadi nih, ini kan turunan 2 kalinya ini ya. Saya bikin gini deh. Di F triple up F double aksen X itu maknanya adalah X-nya yang bergerak gitu ya. Nah, kalau ini yang ingin digerakkan adalah waktu, nah gitu kan. Jika misalkan T-nya itu sebagai fungsi X dan T, berarti yang ingin kita gerakkan kan T-nya nih ya, T kecil ini nih ya. Di T ini mengikuti sini. Gitu. Sedangkan X-nya konstan. Jadi kalau kayak begini, maknanya apa nih? Jadi T, ini X-nya kan konstan, X konstan ya. Nanti yang T-nya mengikuti ini tadi. Nah, jadi kalau misalkan mau diganti waktu ya, yang di sini tadi saya ganti waktu, gitu ya. Ini apa T-nya yang bergerak, gitu kan? T-nya gerak, sini T-nya gerak, terus ini juga sama ya, sini T-nya gerak. Nah, misalkan step-nya itu adalah saya ganti jadi K, misal gitu ya. Untuk yang waktu itu adalah K. Ini bebas ya, nggak harus K. Nah, X-nya konstan gitu kan. X yang konstan, jadi misalkan X konstan ya nanti tinggal di sini ya, nanti sini X, K plus T. Ininya X, ini juga sama. Gitu ya. Nah, nanti tinggal kalau F-nya diganti, jadi T besar ya udah, dimasuk seperti ini. Nah, listingnya kayak gimana nih? Kayak begini. Nah, nanti di bawahnya akan diperlihatkan. Nah, lalu sekarang untuk ini tadi kan nggak hanya T yang berubah ya, yang berubah juga X-nya ya, yang berubah. Laplacian tadi ya. Ini saya buat T sama dengan V besar itu maknanya biar biar apa? Lebih umum persamaannya. Jadi nggak hanya apa? T itu kan dikenalnya dikenalnya kalau apa? Rambat panas tuh ya. Kayak suhu. Suhu itu juga termasuk adveksi juga kan ya. Perambatan suhu itu. Nah, V itu lebih umum gitu. Jadi penyelesaian lebih umumnya. Jadi yang ini tadi bisa saya tuliskan seperti ini. Jadi yang dari yang 3 dimensi ini diplot jadi ke bidang datar tuh ya. Antar tuh dia jadi kayak bidang datar. Tampilan yang ini nih sebenarnya ini nih ya. Di sini ada posisi, di sini ada waktu, di sini amplitudo gitu. Amplitudonya apa? Ya berarti yang V X, T tadi. Jadi besar apa tuh? Bisa besar suhu, bisa besar apa? Gelombang radiasinya kayak gitu. Ini bisa seperti ini. Nah, jika dilihat nih sama nih ya. Jadi ada V, I, J plus 1 sama dengan 2 dikali 1 min lambda kuadrat dikali I, J.
Sama kayak ini tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Nah, ini. Oke ya. Ini dimasukkan, jadi nanti I sama J-nya juga bisa Anda ganti. Misalkan Anda, ngapain pakai IJ? Pakai X, T aja boleh. Ya, dimasukin aja, tinggal diganti gitu ya. Nah, ini lambdanya kan ini ya, KC per H ya. Lambdanya KC per H. Lambdanya KC dibagi H. Kalau ambil kuadrat ya C kuadrat, K kuadrat. Ini bisa dituliskan begini ya. Bikin begini aja lah. KC per H. H terus dikuadratin. Kurung. Nah, kan gini ya. Di lambda berarti ya KC per H. Ini tadi. Nah, ini bisa Anda masuk-masukin nih. Misalkan K-nya apa, C-nya apa, gitu ya. Ini misalkan C-nya tuh 2. Berarti apa nih? Kecepatan rambat gelombangnya tuh ya. Sekian. H itu kan tadi yang saya bilang itu adalah apa? Position step sama kalau K adalah time step ya. Ini coba dilihat di sini ya. Ini ada T dibagi N. K-nya itu. Berarti T-nya ini misalkan saya anggap 1 dibagi N. Jadi time step-nya berapa? 0,01. Kan gitu ya. Sedangkan yang position step-nya ini H sama dengan ini ada 1 dibagi M. Ini bebas nih ya sebenarnya. Intinya memperlihatkan mau seberapa seberapa time step sama position step-nya ingin digunakan. Nah, persamaan ini yang ini tadi nih yang saya pakai di atas. Kalau Anda misalkan mau ngapain pakai yang begini, pakai yang sederhana saja. Kan tadi F double aksen juga bisa ya begini ya. Ini boleh juga. Cuma nanti hasilnya jelek gitu ya. Saya udah nyoba dan hasilnya tuh jelek. Nah, lebih hasil yang ini akan mendekati hasil eksperimen. Jadi pemodelannya. Jadi nanti Anda bisa nih bikin alat. Misal nih ya, Anda ingin tahu nih. Kira-kira nih ya, kalau misalkan Anda misalkan ingin bikin alat alat uji besar radiasi gitu ya. Nah, misalkan kainnya tapi tipis kan gitu ya. Kainnya tipis. Nah, misalkan kainnya ini kan posisinya dari 0 sampai 120. Ini bisa diubah-ubah nih ya di sini ya. Bisa dirubah-rubah gitu ya. Nah, ini kan bergantung pada for-nya. For-nya tuh sampai N. Ini kan yang kalau X ini tadi sampai di berapa nih dia? Kita lihat nih ya. Nah, ini sampai 120 kan ya. Berarti kan di sininya kan ada for I 2 sampai mm-nya di berapa nih? 50 nih ya. Nah, yang ini bisa ada ubah-ubah gitu ya. Ini misalkan kalau Anda ubah misalkan M-nya tuh mau saya nggak mau di segitu, misalkan di 100. Nah, kira-kira seperti apa? Ini saya hilangin dulu ya. Di 100 nih. Wah, malah seperti ini ya. Kalau di 10 coba. 10 juga sama. Di 50 tadi berapa tuh? Nah, 50 bagus ya. Di 40 gimana nih? Nah, 40 masih sama. Nah, 60 jelek toh. Nah, nggak sesuai dengan ininya tadi ya. Jadi harus ini juga ya. Harus harus nyoba-nyoba juga. Kalau di 30 gimana gitu ya.
Nah, kayak gitu. Jadi nanti Anda bisa menentukan nih, kira-kira nih ya, V-nya itu misal nih secara eksperimen ternyata oh besar panasnya saat kayak begini nih, misalnya posisi gitu ya. Di posisi seperti ini nih ya, 0 sampai 150. Misalkan pas saat di sini, oh dia fungsinya seperti ini nih. Nah, kan kayak gitu ya. Oh, jadi nanti bisa dicoba-coba di situ ya. Jadi nanti tinggal masukin aja, misalkan Anda tahu posisi, terus Anda tahu waktunya, jadi tanpa terus dimasukkan ke program di Arduino-nya. Misalkan posisinya Anda pakai sensor ultrasonik gitu ya. Oh ini pas saat jarak sekian, misalkan ada kain, ada lapis-lapis gitu kan. Nah, terus dikasih suhu di satu sisi. Nah, terus yang setiap perjalanannya itu nanti Anda bisa misalkan di suhu sekian, di posisi sekian, oh suhunya itu segini pada waktu sekian. Pas posisi sekian, oh suhunya segini pada posisi sekian. Pada waktu sekian. Nah, nanti diakuisisi data dengan data ini tadi ya, diakuisisi data. Jadi misalkan saat posisi sekian, tapi nanti 50-nya diganti jadi berapa gitu ya. Di-convert. Ya. Ini bisa aja dibikin mana nih ya? Nah, yang subplot ini dia untuk membuat ya. Jadi ini ada satu baris dua kolom. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Ya. Nah, nanti ini bisa diganti-ganti sini ya, mesh C atau mesh gitu aja. Nah, lalu yang kedua, contoh yang kedua nih ya. Ini kan tadi adveksi nih ya. Contoh yang kedua. Contoh keduanya saya mau ngasih contoh yang ini. Yang difusi. Nah, anggaplah udah dapat persamaannya gitu ya. Persamaannya adalah ini. Terus Anda ingin simulasikan, kan gitu ya. Saya pindahin dulu ya. Jadi udah dapat persamaannya, terus Anda ingin bikin simulasinya. Kok malah di sini. Nah, misalnya begini ya. Ini persamaan difusi ini. Ini persamaan difusi ya. Nah, persamaan difusi itu kan ada faktor D-nya ini ya. Ini juga mirip kayak tadi. Nah, tapi yang di sininya dia tidak turunan 2 kali, hanya turunan sekali. Saya pakai yang metode sederhana ini. Jadi DC per DT adalah ya ini, C H plus X dikurangi CX per H, kan gitu ya. Nah, ini sama dengan ini kan, plus errornya. Errornya belum dimasukkan ini ya. Jadi sini saja nih. Nah, sedangkan yang Laplacian C ya berarti turunan 2 kali terhadap posisi gitu ya. Kalau ini terhadap waktu, ini terhadap posisi. Nah, ini saya tuliskan tau gitu ya. Di sini ya tau. Yang terhadap waktu itu tau, ini time step-nya, ini position step. Lalu kedua itu dimasukkan ke sini gitu ya. Ini sekarang dimasukkan ke sini. Nah, yang ingin kita cari kan ini nih ya. X, T plus tau. Nah, berarti kan ini pindah, sini jadi ada D kali tau per H kuadrat. Itu misalkan saya tuliskan lambda. Nah, berarti kan nanti ini tinggal pindah ke kanan, jadi begini ya. Jadi Cx, T plus tau sama dengan Cx, T ditambah ini tadi. Nah, yang step-stepnya itu dijadiin 1, jadi ini nanti plus 1, nanti yang H ini juga jadi 1 nih ya. Nah, terus nanti X-nya diganti I, T-nya diganti J. Nah, nanti bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini bentuk umumnya, kalau ini contohnya konsentrasi gitu ya. Yang konsentrasinya saya ubah jadi bentuk umum, misalkan jadi V gitu ya.
Dengan VI, J plus 1 sama dengan VI, J ditambah lambda dikali ini tadi. Ya. Nah, ini ada contohnya. Misalkan saya bikin saja nih ya. Ini saya hilangin dulu. Ini tadi apa persamaannya ini ya. VI, J plus 1 sama dengan VIJ tambah lambda dikali ini tadi kan. Sama kayak ini ya. Nah, ini ya. I plus 1, J ditambah C min 1 plus I. Ini diganti V ya. J dikurangi 2C IJ. 2V IJ. Saya jalankan F5. Nah, ini belum ya. Nah, ini udah. Nah, ini ya. Di sini ada posisi, sini ada waktu, sini amplitudo. Berarti konsentrasi amplitudonya ya. Nah, grafik konturnya begini nih ya. Nah, ini kalau dilihat, jadi maknanya apa tuh? Ini kan difusi gitu ya. Jadi misalkan ada suatu panas nih. Panasnya misalkan tadinya tinggi gitu ya. Yang di sini nih ya. Nah, seiring berjalannya apa? Jadi misalkan ini saya taruh di berapa nih ya? Di 25 nih ya. Jadi dari sini dia mengalami difusi. Jadi konsentrasi yang tinggi, misalkan di sini tadi ya, konsentrasinya tinggi ini. Nah, lalu dia apa? Menyebar gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang paling tinggi di mana? Ini kan ya. Ini tadi nih ya. Nah, ini konsentrasi paling tinggi ini. Ini kan kalau diproyeksikan ke bidang datar kan sini ya. Jadi ini dari konsentrasi tinggi lalu menjadi konsentrasi yang rendah. Di daerah sini itu konsentrasinya rendah. Ini subplotnya saya bikin 3 ya. Jadi apa, baris pertama, barisnya cuma 1, tapi kolomnya 3. Ini yang pertama, ini yang kedua, sama yang ketiga. Jadi sebenarnya prinsipnya cuma di sini saja nih ya. Hanya di sini aja nih mainannya. Nah, mainnya hanya di sini. Nah, bagaimana kalau yang apa? Yang H tadi, kalau hanya ini kan berlaku untuk ya. Jadi yang persamaan kayak begini ini berlaku jika hanya itu kecil kan gitu ya. Kok kecil apa? Lumayan besar gitu ya, lumayan besar. Kalau yang kecil banget baru pakai yang tadi itu persamaan kuadrat apa yang sederhana tadi ya. Ini untuk HH yang besar tuh dia berlaku persamaan ini ya. Jadi yang persamaan ini tadi nih, ini dan ini nih, ini untuk H yang besar nih ya. Sedangkan yang mana bisa bikin? Nah, yang ini untuk H yang kecil. Nah, ini tadi kalau misalkan saya ubah nih ya, M-nya misalkan di berapa ya? Di 70 aja kan sudah nggak terlalu bagus ya. Mbak, dulu, bilang dulu ya. 5. Bagus nggak nih ya? Oh, masih bisa ini. Untuk yang di 70 masih bisa. Kalau di berapa? 100 bisa nggak ini ya? Kalau tadi apeksi kan nggak jalan ya? Tetap jalan nggak?
Nah, ini masih jalan. Nah, tapi di sininya dia semakin anu ya, semakin membesar ini ya. Itu nilai M sama N itu hanya mempengaruhi di ininya aja ya, step-nya itu ya, di step-nya saja. Kira-kira hari ini sampai situ dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi hari ini kita belajar gini aja langsung ya. Ini adalah sini, sini ya. Nah, jadi bisa dilihat bahwa percepatan yang sama dengan F minus G itu adalah ini tadi ya. Cuma yang di sini ini jadi butuh apa namanya? Misalnya kayak ini F H plus T sama dengan VT plus H HT ini ya. Ini kan H di sini kan 0 gitu ya. Nah, yang di sininya mana nih ya? Jangan itu ya, aku aja lah. T yang misalkan di sini juga saya tuliskan 1 gitu, berarti nanti di sininya juga 1 gitu ya. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini gitu ya. Nah, terus kalau yang persamaan kayak begini, seksi ini ya. Nah, seksi itu bisa saya ubah jadi seperti ini. Jadi tadi kan ada apa? dV per dt ya. Ini sama dengan F itu tadi ya. M minus G. Ya, dan ini adalah yang sini tadi ya, F per M A minus G. Lambat udara. Jadi kalau yang dV per dt itu kan sama dengan percepatan ya. Nah, ini hasilnya ini tadi ya. Nah, yang bentuk seperti ini bisa kita tuliskan kayak begini. Yang ini kan tadi di apa? Ada H itu ya. Dia ada X, jadi turunan apa nih? Turunan yang sekalinya nih ya, turunan 2 kalinya nih ya. Jadi parsial kuadratnya per parsial T kuadrat dengan ini. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Ini kan ya T plus 1 sama dengan 1 plus T itu ya. Nah, terus yang ini, jadi bikinlah persamaannya persamaan di sebelah kiri itu sebagai fungsi waktu ya. Nah, ini bisa dituliskan begini. Oh, di sini aja nih ya. Di sini. Nah, gini.
Jadi yang sini berarti kan nanti yang time step sini jadi 1, sini 1, sini 1, nah gitu ya. Kita lihat nih di sini ya. DC per DT, di sini kan X-nya konstan ya. T-nya yang bergerak nih ya, T plus 1. Ini T plus 1. Yang ini, nah ini saya ubah aja nih ya. Tadi apa nih? Jadi V dalam kurung, sini biar sama kayak itu ya, T plus 1 sama dengan berikan VT ya, VT gitu kan ya. Kan ini nih ya, hanya diubah jadi 1, ini T ya, T plus 1 VT plus HV gitu ya. Nah, gitu. Nah, yang ini juga sama. Untuk yang sini, hapus saja. Berarti kalau untuk yang apa, dr per dt, kan begini ya. Nah, yang dr per dt bisa juga ditulis seperti ini berarti. Nah, R aksennya adalah VT. Di sini tadi ya. Nah, yang ini berarti juga bisa kita tulis begini nih kan. Ada A, sini berarti ada 1 plus T, kan gitu ya. Ini harus sama dengan A minus G. Nah, seperti ini ya. Yang ini bisa dituliskan seperti ini. Jadi T plus 1, oh, jangan, biar sama aja ya, T plus 1. Nah, jadi maknanya apa nih? Dalam perhitungan metode numerik, itu misalkan Anda diferensialkan terhadap yang T, nah berarti T-nya itu dia yang jalan. Gitu ya. Ini AT ini ya. AT. Jadi AT plus 1 sama dengan AT minus G. Ini bisa dituliskan seperti ini. Terus yang di sini juga sama nih. Misalkan dv per dt sama dengan A, ya berarti kan apa yang ini tadi nih. Oh, ini balik nih ya, nulisnya di atas ya. Nah, ini juga sama nih. Di sini ada dr per dt dengan v gitu kan ya. Dituliskan seperti ini. Nah, ini maknanya nanti, jadi yang persamaan ini tadi punya penyelesaian seperti ini ya. Di VT plus 1 sama dengan V ditambah T dikali T-nya itu ini tadi ya. Hanya tuh ya, apa step time step-nya dikali VT. VT itu apa? Kok kali VT, ini berarti kali A no ya, kali A. Nah, gini. Nah, kalau yang bawahnya baru kali VT. Kan kali A nih ya. Nah, yang ini juga sama nih. Ini mestinya nanti begini nih. Nah, ini kan karena diturunkannya terhadap T 2 kali ya. Jadi kan T-nya yang bergerak kan, X-nya kan konstan, berarti bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini juga sama. Dituliskan seperti ini. Nah, ini semua nanti tinggal dimasukkan ke codingnya. Ini tadi nih ya. Nah, nanti Anda tinggal kasih syarat awalnya aja semuanya. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? T plus 1.
Nah, ya. Ini mirip kayak ini tadi ya. Nah, codingnya seperti apa? Lalu Anda coba masukkan ke rumus yang ini tadi nih ya. Ini pakai aja ini gitu ya. Jadi tinggal diubah-ubah di sininya saja nih. Sekarang kalau misalkan yang ini tadi saya ubah nih, misalkan saya pakai yang ini tadi nih. Mana nih? Nah, kalau tadi kan difusi ya. Ini saya misalkan saya pakai yang adveksi lah. Inilah ya. Nah, itu nanti tinggal diubah, dimasukkan ke sini. Gitu ya. Nah, misalnya kayak gini. Ini kan sebelumnya hasilnya begini nih ya. Nah, sekarang saya ubah dulu. Di sininya kira-kira hasil seperti apa nih? Sudah belum? Nah, hasil begini ya. Jadi kurva kontornya tuh dia 3 nih. 1, 2, 3. Jadi cuma tinggal dirubah di sininya tadi ya. Di sini ya nih. Nah, Anda harus cari nih. Kira-kira kalau yang seperti ini persamaannya kayak begini nih, Tx, T plus 1-nya seperti apa? Oke, tugas dari saya. Pertemuan mendatang